Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung kembali ke channel ini. Lanjut pembahasan soal tentang P3K kebidanan. Langsung saja, ini dia soalnya. Soal nomor 1. Seorang ibu bersalin sudah memasuki kala 4 persalinan. Bidan melakukan penata laksanaan pada kala 4 normal. Apa yang harus ada pada catatan pelaksanaan bidan pada klien tersebut? Oke, langsung saja. Di sini yang menjadi kata kunci dari soal adalah kala 4. Kemudian yang ditanyakan adalah penata laksanaan kala 4 persalinan oleh bidan. Langsung saja kita lihat option A. Di sini menyuntikkan oksitosin 10 IU per IM, kontraksi uterus baik. Ini merupakan manajemen aktif kala 3. Kemudian option B, melakukan peregangan tali pusat terkendali apabila terdapat tanda pelepasan plasenta. Hal ini juga merupakan manajemen aktif kala 3 ya. Kemudian memeriksakan kelengkapan plasenta juga merupakan manajemen aktif kala 3. Lalu option D, ajari ibu memantau kontraksi uterus dan adanya perdarahan dari jalan lahir. Nah, ini baru yang dikatakan manajemen aktif kala 4. Lalu selanjutnya cek janin kedua, jepit potong dan ikat tali pusat. Kemudian IMD itu merupakan manajemen aktif kala 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 2. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan info mengenai seputar soal-soal CPNS atau soal-soal P3K khusus kebidanan dari channel ini. Oke, lanjut. Seorang perempuan umur 24 tahun G2P0A0 hamil 3 bulan datang ke rumah sakit diantar keluarganya dengan keluhan mual dan muntah yang sering sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis lemas, tidak ada nafsu makan, kemudian tidak ada makanan yang bisa masuk, kencing berwarna kuning pekat dengan jumlah sedikit, tidak bisa BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, mata cekung, sklera putih, dan TFU 3 jari di bawah pusat. DJJ tidak terdengar dan turgor kulit menurun. Tercium bau aseton dari pernafasannya. Apakah faktor predisposisi yang menyebabkan kasus di atas? Di sini yang diketahui dalam soal adalah ibu hamil 3 bulan mengeluh mual dan muntah sejak 2 minggu yang lalu. Kemudian tercium bau aseton dari pernafasannya. Hal ini menunjukkan ibu tersebut mengalami hiperemesis gravidarum tingkat 2. Nah, jadi diagnosanya kan sudah kita dapatkan. Sekarang kita lihat apa yang ditanyakan, di mana di sini yang menjadi pertanyaan adalah faktor predisposisi yang menyebabkan kasus di atas. Di sini bisa kita lihat menjadi salah satu kata kunci juga, yaitu usia kehamilan atau TFU lebih tinggi dari usia kehamilan, atau usia kehamilan lebih rendah daripada tinggi fundus uterinya, di mana usia kehamilan ibu memasuki 3 bulan atau 12 minggu, sedangkan TFU menunjukkan 3 jari di bawah pusat, yang artinya usia kehamilan ibu 20 minggu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tafsiran berat janin besar. Apakah memang benar jawabannya bayi besar? Belum tentu. Di sini kita lihat juga ada pemeriksaan DJJ di mana tidak terdengar denyut jantung janinnya. Sehingga yang menjadi faktor predisposisi yang menyebabkan kasus di atas adalah molahidatidosa atau hamil anggur. Lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 3 bulan datang ke rumah sakit diantar keluarganya dengan keluhan mual dan muntah yang sering sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis lemas, tidak ada nafsu makan, tidak ada makanan yang bisa masuk, kencing berwarna kuning pekat dengan jumlah yang sedikit, tidak bisa BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, mata cekung, sklera putih, TFU 3 jari di bawah pusat, turgor kulit menurun, tercium bau aseton dari pernafasannya. Apakah penanganan yang tepat pada kasus di atas?
Di sini yang bisa kita ketahui dalam soal adalah ibu mual muntah sejak 2 minggu yang lalu. Lalu dari hasil anamnesanya kita dapati bahwa ibu tidak ada nafsu makan dan tidak ada makanan yang bisa masuk. Kemudian hasil kencingnya berwarna kuning pekat dengan jumlah yang sedikit. Artinya ibu mengalami dehidrasi ya, atau kurangnya cairan atau asupan makanan yang masuk. Kemudian ibu tidak bisa BAB. Dari pemeriksaan TTV di sini kita dapati tekanan darah mengalami penurunan yaitu 100/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, dan suhu mengalami peningkatan yaitu 38 derajat Celcius. Kemudian mata ibu cekung, sklera putih, tercium bau aseton dari pernafasannya, sehingga bisa kita pastikan bahwa diagnosa yang bisa kita ambil dari soal ini adalah hiperemesis gravidarum tingkat 2. Jadi penanganan yang tepat itu apa? Kita lihat masing-masing option. Di sini A, kolaborasi dengan dokter. Hal ini tepat jika pasien berada di rumah sakit, akan tetapi di sini kan kita lihat yang diketahui pasien berkunjung ke praktek mandiri bidan. Berarti untuk option ini kurang tepat. B, menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering. Hal ini juga kurang tepat ya, karena diketahui dalam soal kan tidak ada makanan yang bisa masuk. Kemudian C, merawat ibu di tempat praktik. Hal ini juga kurang tepat ya, karena hiperemesis gravidarum tingkat 2 harus dengan berkolaborasi bersama dokter, dan itu harus dilakukan di rumah sakit. D, merujuk ibu ke rumah sakit. Ini baru jawaban yang tepat, karena penanganan hiperemesis gravidarum tingkat 2 harus dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan dokter di rumah sakit. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 35 tahun hamil anak kelima belum pernah keguguran. Umur kehamilan 27 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perdarahan pervaginam secara tiba-tiba. Warna merah segar tanpa nyeri. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 76 kali per menit. Pemeriksaan penunjang apa yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa? Langsung saja kita lihat yang diketahui di dalam soal kan ibu hamil 27 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan mengeluhkan perdarahan pervaginam secara tiba-tiba, warna merah segar dan tanpa nyeri. Berarti dari permasalahan ini kan sudah kita ketahui bahwa ibu tersebut mengalami placenta previa. Lalu apa yang ditanyakan oleh soal ini? Di sini kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah pemeriksaan penunjang apa yang harus dilakukan. Oke, langsung saja kita lihat optionnya. Untuk option A, melakukan palpasi Leopold. Hal ini kurang tepat ya, karena untuk menentukan atau untuk mengetahui apakah pasien ini mengalami placenta previa, kita tidak bisa hanya dengan melakukan pemeriksaan palpasi saja. Kemudian option B, pemeriksaan dalam. Hal ini juga sangat tidak mungkin, karena untuk pemeriksaan untuk placenta previa dilarang untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau VT. Selanjutnya pemeriksaan in speculo. Hal ini bisa dilakukan untuk melakukan pemeriksaan sumber perdarahannya dari mana ya, dengan menggunakan cocer bebek. Kita simpan dulu untuk option ini. Option D, pemeriksaan HB. Hal ini juga kurang tepat. Kemudian pemeriksaan USG, hal ini tepat juga ya untuk pemeriksaan USG, karena bisa terlihat jelas kira-kira permasalahan yang terdapat di abdomen itu apa. Tapi kembali lagi kita lihat apa yang diminta dalam soal. Di sini di dalam soal dikatakan bahwa pasien berkunjung ke bidan praktek mandiri, sedangkan pemeriksaan USG dilakukan di dokter ahli ya, dokter obgyn atau dokter spesialis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, pemeriksaan in speculo. Soal nomor 5, wanita usia 30 tahun P3A0 4 hari postpartum datang ke PMB dengan keluhan puting susu lecet dan perih saat menyusui. Penyebab masalah yang dialami wanita tersebut adalah kecuali. Oke, baik, untuk menjawab soal sesimpel ini kita cukup melihat pertanyaan dan opsinya saja. Di sini yang ditanyakan adalah penyebab masalah puting susu lecet ya. Kita lihat opsi A, di sini dikatakan kesalahan teknis menyusui. Hal ini benar ya. Ketika kita melakukan kesalahan dalam teknik menyusui akan mengakibatkan puting susu lecet. Jadi kita harus menggunakan teknik menyusui dengan benar sehingga tidak terjadi lecet atau perih pada saat menyusui. Kemudian B, monoliasis pada mulut bayi yang menular pada puting susu.
Ini merupakan penyebab juga ya dari masalah yang terjadi pada puting susu lecet. Kemudian option C, menghentikan menyusui dengan kurang hati-hati. Hal ini juga merupakan penyebab ya. Jadi kalau kita selesai menyusui bayi harus dihentikan dengan cara perlahan, dengan hati-hati sehingga tidak terjadi luka atau lecet. Kemudian option D, bayi dengan lidah pendek. Hal ini akan mengakibatkan bayi mengalami kesulitan dalam menyusui sehingga mengakibatkan lecet pada puting. Kemudian yang terakhir, bayi menyusui hingga ke areola. Option E ini merupakan teknik menyusui yang benar. Yang menjadi pertanyaan kan penyebab masalah yang terjadi kecuali, berarti jawaban yang harus kita pilih teknik menyusui yang benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 6, seorang wanita usia 27 tahun, P2A0, 7 hari postpartum datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang masa nifas. TTV normal, Lokea sanguinolenta, TFU normal. Manakah yang sesuai masa nifas pada kasus di atas? Jadi kurang lebih yang ditanyakan dalam soal ini kan adalah TFU normalnya jika ibu dengan 7 hari postpartum. Oke, di sini kita lihat option A setengah pusat, kurang tepat ya karena untuk usia 7 hari postpartum itu sangat tinggi. Kemudian B, 2 jari di bawah pusat, ini juga kurang tepat karena ibu sudah 7 hari ya postpartum, jadi hal ini juga tidak mungkin karena 2 jari di bawah pusat itu biasanya di hari kedua sampai hari ketiga. Kemudian C, pertengahan pusat dan simfisis. Nah ini baru TFU normalnya untuk ibu dengan postpartum 7 hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 7. Seorang wanita yang berusia 20 tahun postpartum 3 hari yang lalu. Saat ini bidan sedang melakukan kunjungan ke rumah ibu tersebut dan ibu mengeluh ada mengeluarkan cairan berwarna merah berisi darah dan lendir di daerah kewanitaannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 17 kali per menit, nadi 78 kali per menit. Apakah diagnosis pada kasus di atas? Yang kita ketahui kan ibu postpartum 3 hari yang lalu, kemudian bidan melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan nifas, pemeriksaan KNKF ya, kunjungan nifas, dan diperoleh hasil bahwa lokea ibu berwarna merah berisi darah dan lendir. Kemudian dari hasil pemeriksaan TTV tekanan darah mengalami penurunan yaitu 90/60 mmHg. Untuk suhu, pernapasan dan nadi masih dalam batas normal. Jadi yang ditanyakan dalam soal ini apa nama lokea pada ibu postpartum 3 hari ini yang berwarna merah berisi darah ini. Oke, kita lihat satu persatu masing-masing option di sini. Lokea rubra berlangsung dari hari pertama sampai dengan hari ketiga masa postpartum. Warnanya merah atau darah segar. Terdapat jaringan sisa plasenta dan dinding rahim, lemak bayi dan lanugo serta mekonium. Lokea sanguinolenta terjadi dari hari keempat sampai dengan hari ketujuh postpartum, berwarna merah kecoklatan dan berlendir. Lokea serosat berlangsung dari hari ke-8 sampai dengan hari ke-14 postpartum, berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Lokea alba berlangsung selama 2 sampai dengan 6 minggu postpartum, mengandung leukosit, sel desi2, sel epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Lochia rubra, berdasarkan informasi yang kita dapati di dalam soal, yaitu ibu 3 hari postpartum yang lalu. Soal nomor 8. Seorang wanita dengan usia 28 tahun dalam keadaan hamil 3 bulan serta status obstetri G1P0A0 datang bersama suami ke klinik dengan keluhan mual muntah setiap makan. KU baik, tampak sehat, pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Bagaimanakah cara mengatasi keluhan pada kasus di atas? Langsung saja kita lihat permasalahan yang terdapat di dalam soal, yaitu ibu trimester pertama mengeluh mengalami mual dan muntah. Berdasarkan hasil pemeriksaan vital sign-nya dalam keadaan normal, kemudian keadaan umum ibu tampak sehat. Artinya ibu mengalami emesis saja ya, emesis ringan. Jadi kita lihat di sini kira-kira opsi mana yang paling benar. Yang pertama A, makan makanan asam. Hal ini kurang tepat karena makanan asam bisa memicu asam lambung atau MAH atau memancing mual dan muntah, sehingga memakan makanan asam ini kurang cocok untuk ibu yang memang mengalami mual muntah. B, makan makanan pedas juga kurang tepat ya, karena makanan pedas juga bisa memicu asam lambung atau bisa memicu terjadinya mual muntah yang lebih. Kemudian C, makan coklat sedikit demi sedikit. Makan coklat memang bisa mengganjal perut, tapi kandungan vitaminnya kurang sehingga makan coklat juga tidak terlalu tepat. D, makan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, hal ini tepat ya, karena untuk ibu yang mengalami mual muntah di trimester pertama dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering, sehingga kandungan vitamin atau asupan tetap masuk di dalam tubuh, sehingga bayi juga bisa mendapatkan nutrisi dari makanan yang ibu makan. Dan jangan lupa hindari makanan yang bisa memicu mual muntah seperti makanan yang bersantan atau makanan yang memicu asam lambung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D.